Kalau upacaranya yang cukup besar, kita bantu 15 juta. Dia bisa kita bantu 3 juta, seperti itu. Ada yang mesti harus disampaikan kepada masyarakat supaya sabar dulu, kan ini minta itu tentu pasti ya, sampaikan, siapa tahu bermanfaat. Mudah-mudahan juga ke depan kita semakin serius memikirkan hal-hal seperti ini sehingga pemerataan pembangunan di Bali akan bisa terlaksana sehingga urbanisasi masyarakat ini tidak harus ke Bali Selatan semua. Selamat datang di Jarat Podcast. Saya berada di kediaman Bapak Bupati Bangli, Bapak Sang Nyoman Sedana. Om Swastiastu, Pak Bupati. Om Swastiastu. Minta maaf, ini hari Minggu mengganggu sekali. Ini seharusnya olahraga, jalan-jalan ke seluruh Kabupaten Bangli. Saya dengar Pak Bupati muter-muter terus ya. Ya, mungkin minta maaf ya mengganggu. Pak Bupati, karena ada isu dibukanya pariwisata Bali tentu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 9 Ayat 3 kepariwisataan. Karena ini sama-sama ini berkompetisi, tapi hal yang positif untuk menggait tamu ya. Tentunya Bangli khususnya menjadi salah satu ikon pariwisata di Bali. Ya, saya lihat Pak Bupati sama Pak Gubernur linear ini untuk mengembangkan khususnya pariwisata di Batur, Kintamani semuanya yang sudah menjadi rencana DTW daripada Bapak Gubernur dan Pak Bupati. Pak Bupati, ada pertanyaan yang memang mesti harus dijawab ke publik, Pak Bupati. Ini mungkin agak sedikit menukik atau program Rensranya Pak Bupati 2019-2025 nanti. Apa sih Rensranya Pak Bupati, program unggulan untuk pariwisata di Bangli? Kira-kira Pak Bupati kasih publik sedikit karena ditunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia loh. Ini orang pada nanya-nanya Batur, sekarang banyak sekali spot-spot DTW yang indah di Bangli dan sudah ramai di Instagram, di Facebook dan di media-media luar negeri. Saya lihat kemarin juga ada di salah satu Instagram dan banyak bapak-bapak di Jakarta bikin usaha di sini. Apa strateginya Pak Bupati untuk menarik datang ke Bangli? Coba Pak Bupati jelaskan sedikit. Terima kasih. Om Swastiastu, seluruh pemirsa dari Jarak Pos TV yang saya banggakan dimanapun berada. Pertama mungkin saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa sih Kintamani itu. Baik, ya. Bagaimana sih posisi Kintamani terhadap pembangunan kepariwisataan di Provinsi Bali. Mungkin saya awali saja dengan bagaimana Kintamani selama 2 tahun, begitu juga dengan objek-objek wisata lain di Provinsi Bali. Selama COVID kita sudah melakukan penutupan tempat pariwisata semuanya. Iya, berarti macet ya 2 tahun lebih ya. Berarti seluruh Bali macet. Nah, cuman waktu itulah ternyata pada saat pemerintah mendeklarasikan Green Zone di Provinsi Bali dengan Nusa Dua hijau, Sanur hijau, Ubud hijau, malah pada saat itulah pariwisata Kintamani mulai bertumbuh. Di suasana COVID, Pak Bupati punya strategi khusus untuk dikunjungi wilayah. Sebenarnya mungkin kalau bupatinya yang punya strategi khusus mungkin tidak ya. Tapi inilah saya lihat anugerah, sebenarnya lebih kepada anugerah bagaimana pada saat pemerintah mendeklarasikan beberapa zona hijau, malah tamu-tamu lokal Bali itu mainnya ke Kintamani. Nah, kita ingat waktu itu belum terlalu banyak tumbuh coffee shop di Kintamani. Tetapi pada saat itu malah mulai bertumbuh. Baik. Nah, akhirnya saya kan baru setahun ini. COVID sudah berlangsung, begitu saya dilantik jadi bupati, maka kita mulailah menyusun roadmap tentang pariwisata Bangli pada umumnya. Yang salah satunya juga adalah pariwisata Kintamani. Nah, kita mulai dengan menyusun tagline daripada kepariwisataan Bangli. Nah, itu kita melalui beberapa kajian dan juga mendengarkan para akademisi, baik semua akademisi Bangli saya undang untuk ngobrol di sini. Apa sih yang pas untuk Kabupaten Bangli ini? Dan pada saatnya kesimpulannya adalah
bahwa Bangli ini kita akan kampanyekan melalui tagline The Origin of Bali. Oh iya. Jadi Iya. The Origin of Bali. Inilah yang sudah kita deklarasikan di Dinas Pariwisata, dan mulai tahun ini tagline Pariwisataan Kabupaten Bangli seperti itu. Yang isinya sebenarnya adalah bagaimana strategi pengembangan pariwisata Bangli ke depan harus tetap pada konsep Sarining Padma Buana Bali, di mana Bangli yang terletak di tengah-tengah Pulau Bali sebagai sari atau amerta Bali sebagai pusat peradaban Bali dan sebagai jantung dan nafas daripada Pulau Bali ini. Sehingga konsep pembangunan pariwisata Bangli harus sejalan dengan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan atau Sustainable Tourism Development, yaitu menjaga kelestarian alam, menjaga adat istiadat dengan kearifan lokal, dan sebesar-besarnya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bangli dalam skala jangka yang panjang. Tentang SDM-nya gimana caranya? Karena ini kan mesti harus disambut dengan SDM yang bagus, welcome, senyum, Ya. gimana itu? Ini memang begitu ketat persaingan di dunia pariwisata ini, beberapa strategi seperti kemarin kita launching juga pada tanggal 17 Februari, yaitu launching e-ticketing. E-ticketing. Jadi semua retribusi masuk kawasan pariwisata Kintamani kita sudah lakukan dengan electronic system. Kalau sebelumnya hampir sudah 30 tahun retribusi ini berlangsung, di Kabupaten Bangli belum ada melaksanakan pola elektronik ini. Nah, makanya sebelum kita melakukan pola elektronik, tentu sosialisasi pengisian daripada SDM, penguatan SDM melalui kursus, dan juga mendatangkan kawan-kawan di bidang hospitality. Kemarin kita rencanakan John Robert Forward yang bisa memberikan pelatihan, cuman karena memang keterbatasan orang, jadi kita datangkan yang juga mantan John Robert Powell. Dan dari situlah kita mulai meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber daya manusia yang ada di pintu-pintu masuk daripada kawasan pariwisata Kintamani ini. Baik Pak, karena begini, tentu undang-undang ini Pak Bupati sudah paham sekali turunan daripada undang-undang, yaitu ada Perbub dan lain-lainnya untuk mendukung pembangunan. Karena juklak-juknisnya di situ Pak Bub, supaya tidak melanggar aturan. Karena beberapa aturan yang sebelumnya juga sudah ada, tentu Pak Bub melaksanakan dan menjalankan selama Pak Bupati dinas ya sebagai guru WCC di Kabupaten Bangli. Ya, ada pertanyaan Pak Bupati dari netizen, Pak Putu coba disampaikan, karena ini kan perlu pemahaman masyarakat umum, karena kalau banyak orang yang tidak paham juga terkait dengan aturan, apa itu Perbu nomor 47 tahun 2014 diturunkan, dikembangkan untuk perkembangan itu Perbu 37 tahun 2019 tentang peninjauan tarif distribusi. Semuanya itu adalah kepentingan umum ya, kepentingan masyarakat Bangli ya. Ada beberapa pertanyaan itu yang kita bisa jawab, pasti kita jawab sesuai dengan apa yang Pak Bupati sampaikan di publik, media cetak maupun elektronik. Yang sangat sensitif pertanyaannya, ini rensranya ke depan ini gimana Pak? Karena ini Bangli kan punya, Pak Gub sudah mengusulkan itu, zona-zona sedang diatur, ini boleh, ini tidak. Karena ini kan butuh rensra yang bagus untuk membangun Bangli, khususnya Batur itu menjadi ikon internasional. Bukan Indonesia saja, ini milik dunia Pak Bub. Apa rensranya Pak Bupati ke depan itu? Mungkin saya sampaikan sedikit tentang yang sudah kita buat tahun 2022 ini. Pada tanggal 4 Januari tahun 2022, Bupati Bangli sudah menandatangani surat edaran Bupati terkait dengan pembangunan di kanan jalan sepanjang jalur Pendelokan sampai Pura Batur. Di mana memang kalau kita yakini, begitu orang mau ke Kintamani atau Batur, pasti di pikirannya adalah gunung dan danau. Nah, sehingga bagaimana hak masyarakat yang lewat tetap bisa menikmati gunung dan danau adalah dengan di kanan jalan tidak boleh membangun full ke atas. Jadi kita dalam SE Bupati itu sudah kita tetapkan 50% dari ruang di kanan jalan itu boleh dibangun ke atas,
tetapi sisanya 50% harus tetap menyisakan pemandangan gunung dan danau ini untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Jadi terkait dengan Renstra, rencana strategis kepariwisataan Kabupaten Bangli, saat ini juga kami sudah bergerak cukup cepat terkait dengan pembahasan RT RW Kabupaten Bangli. Baik, nah, kita sekarang sudah mendapat persetujuan prinsip dari Provinsi Bali, dan sekarang kita tinggal menunggu fasilitasi cek lapangan dari Kementerian ATR terkait dengan persetujuan prinsip daripada penyesuaian-penyesuaian terhadap RT RW yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan sesuai dengan jadwal, di minggu keempat bulan April, tim pusat dari Kementerian ATR akan turun ke Kabupaten Bangli untuk melihat langsung kondisi lapangannya, sehingga mudah-mudahan disetujui secara prinsipnya. Nah, setelah itu baru kita perdakan di Kabupaten Bangli. Nah, inilah sebenarnya rumah besar dari semua perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangli, sehingga kita di Kintamani pun sudah bisa untuk melakukan pembangunan-pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kintamani itu sendiri, tapi tetap dengan konsep Sustainable Tourism Development. Kita tidak akan mengakomodir ataupun serta-merta mengkopi daripada pembangunan kepariwisataan di Bali yang lainnya, tapi kita di Kabupaten Bangli, kita yakini harus memiliki juga ciri khas bagaimana pembangunan pariwisata ini yang memang kita yakini akan memberikan dampak multiplier effect kepada sektor-sektor yang lainnya. Dan yang paling utama juga saya sampaikan dalam hal ini adalah di kawasan Kintamani ini kita tidak bisa bergerak sendiri, karena di sana ada lahan BKSDA yang di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada juga lahan kehutanan, ada hutan wisatanya. Nah, tentu ruang-ruang pemanfaatan ini harus kita konsolidasikan, harus kita kolaborasikan dengan para pihak. Dalam hal ini adalah BKSDA dan juga termasuk provinsi. Saya lihat di sana juga ada ratusan, mungkin sampai 500 hektar lahan di sana. Nah, tentu inilah kabupaten harus duduk bersama dengan seluruh stakeholder dalam rangka optimalisasi pembangunan kepariwisataan Kintamani yang sesuai dengan visi misi kita ke depan. Ya, baik, pariwisata dalam rangka Kabupaten Bangli ya. Tentu ini sudah menjadi norma-norma target dan rensranya Pak Bupati lah ya, sampai 2025. Nah, perda-perda yang sudah jalan ini, bila mana ada kritikan dari masyarakat, banyak orang sampaikan sama Pak Bupati, Pak Putu, kalau ada waktu sampaikan, kalau pemimpin harus siap dikritik kan begitu. Bagaimana kalau Pak Bupati dikritik sedikit untuk hal yang positif? Bagaimana? Kalau saya sih tidak alergi dengan kritik. Setiap hari juga kita dikritik. Bahkan yang kritik kita ajak ngobrol bersama dan rapat bersama, karena bagaimanapun pemimpin ini akan kuat kalau didukung oleh seluruh stakeholder di dalamnya. Seluruh pengusaha adalah pengusahanya Kabupaten Bangli, miliknya Kabupaten Bangli. Seluruh petaninya, seluruh masyarakatnya juga adalah miliknya Kabupaten Bangli. Begitu juga di dalamnya. Tentu kritikan ini juga sesuatu yang positif bagi kita, karena biasanya mereka lah yang bisa melihat kelemahan kita. Sementara kita berjalan terus tanpa pernah memikirkan kelemahan-kelemahan itu. Nah, tentu kami juga menyadari bahwa tentu saya tidak sempurna, pemerintahan ini tidak sempurna. Dengan kritik ini kita saling menyempurnakan. Dengan kritik dari seluruh komponen masyarakat ini kita saling berkolaborasi, yang pada prinsipnya semangat yang saya selalu sampaikan adalah bagaimana semangat jengah membangun pariwisata Bangli ini bisa kita tularkan kepada seluruh komponen stakeholder yang ada di Kabupaten Bangli. Karena di pikiran saya, Kintamani ini sesuatu yang luar biasa. Kintamani ini adalah anugerah yang tidak ada duanya. Satu-satunya di dunia, Pak. Di mana kita bisa memandang gunung api aktif dengan mata sejajar memandang. Di dalamnya ada kaldera, ada lembah dikelilingi dengan tebing yang sangat menawan, dan juga ada danau baturnya. Nah, ini yang penting saya sampaikan, dan tentu sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan semua. Kritik pun saya pandang sebagai bentuk kecintaan mereka kepada pemimpin sebenarnya. Kecintaan mereka kepada daerahnya. Bagaimana daerahnya dibangun
sesuai dengan aturan bagaimana daerahnya dibangun bermanfaat untuk masyarakatnya. Kira-kira seperti itu, Bli. Ya, ada pertanyaan lagi. Ya, karena untuk pemerataan pembangunan, Bangli diharapkan mengusulkan program sifatnya yang nasional. Nah, ngomong saja sama Pak Gubernur, umpama ini UNUD mau membangun tambahan sekolah gitu ya, tambahan kejuruan, suruh aja ke Bangli supaya pemerataan itu. Pak Bupati ada ide nggak itu untuk mengusulkan program-program pembangunan yang sifatnya nasional yang sudah menjadi matrik pembangunan, rensranya Presiden itu kan, itu hal yang positif. Ada ide nggak Pak Bupati mengusulkan ya seperti yang saya sampaikan, UNUD buka kelas biar di Bangli, otomatis katanya ekonomi menjadi hidup. Ada ide nggak? Saya sangat tertarik dengan itu, dengan idenya Bapak untuk Kabupaten Bangli ini mengusulkan beberapa proyek strategis pusat ke Kabupaten Bangli. Dan ini memang sangat wajar dan selayaknya seluruh pemegang kepentingan bisa melihat Bali secara utuh. Jadi Bali itu Bangli sebagai hulunya, Bangli sebagai penghasil air, Bangli sebagai penghasil udara, dan ada di tengah-tengah, tentu sangat strategis sekali dengan udaranya yang tidak ada duanya di Bali. Jadi kalau saya berani dah sombong, udara terbersih ya ada di kita. Maka seyogianya kalau ide tadi itu bisa kita bareng-bareng sinergiskan, memang seyogianya Bangli ini bisa dikembangkan menjadi sentral sekolah pendidikan, menjadi sentral kesehatan, karena udaranya yang menang dan juga biaya hidup di Bangli tidak terlalu mahal. Nah, saya sempat kemarin mewacanakan, cuman belum saya sempat ketemu dengan Pak Rektor Udayana. Sebenarnya kampus pun sudah harus mulai go to sosial. Mereka harus masuk ke ruang-ruang masyarakat sekarang. Misalnya kita ngomongin Fakultas Pertanian Udayana lah misalnya. Mudah-mudahan Pak Rektor sepakat. Saya ada ide bagaimana misalnya sektor pertaniannya kampusnya ada di Bangli misalnya. Begitu juga dengan kesehatannya. Mudah-mudahan juga ini Pak Gubernur mudah-mudahan juga karena mendukung juga pembangunan di Kabupaten Bangli. Mudah-mudahan juga ke depan kita semakin serius memikirkan hal-hal seperti ini sehingga pemerataan pembangunan di Bali akan bisa terlaksana sehingga urbanisasi masyarakat ini tidak harus ke Bali Selatan semua. Nah, harusnya memang pembangunan lebih disebarkan. Nah, ini saya sudah lihat daripada gerak Pak Gubernur mengalah ke seperti itu. Nah, kemarin melalui rapat koordinasi Gubernur se-Indonesia saya lihat usulannya yaitu kalau tidak salah pembangunan kawasan Geopark Batur. Pak Gubernur sudah mengusulkan dengan angka kalau nggak salah di sana saya baca 350 miliar. Nah, tentu ini bersumber dari APBN. Kalau hal-hal yang lainnya seperti pembangunan gedung sekolah itu memang sudah kita lakukan optimalisasi, dan di Kabupaten Bangli kita sudah ada yang namanya tim proposal. Jadi apa yang mau kita usulkan tahun 2023 mulai Februari ini sudah semua digenjot sesuai dengan sektornya masing-masing, dan itu dikemandui oleh Bapeda dan PU Kabupaten Bangli. Jadi semua sektor sudah bergerak simultan. Baik, Pak Bupati, terakhir ini pertanyaannya. Ini kan siapa yang tidak cinta sama Soekarno? Kita ini penerus pasti senang sama presiden kita ya. Semua presiden lah, mau presiden Soekarno sampai sekarang ya, semuanya itu karena ini perintah undang-undang ya, ada imunitas yang khusus lah untuk beliau-beliau. Ini ada pandangan dan pendapat, usulan dari jarak sudah kita renungkan. Kalau di Bangli itu umpamanya patung Soekarno, patung Megawati, patungnya semua presiden lah ya, semua presiden yang sudah pernah menjabat jadi presiden di Indonesia, dan itu dibikin di Bangli dan pemandangannya menarik, itu akan menjadi ikon. Usulkan Pak Putu kepada Pak Bupati, kalau memang bagaimana kita mungkin minta usulan ke NGO luar supaya bisa didanai. Nah, gimana itu Pak Putu, tolong sampaikan. Nah, ini kami sampaikan kepada Pak Bupati hal yang menarik di daerah lain, Australia, Tokyo, karena Nusa Dua daerah sana itu ada GWK, ya,
Nanti Kelungkung ada PKB, ya. Terus daerah barat nanti ada kekhususan di sana, beberapa area yang sedang diproses izinnya. Terus Lupina ada, Singaraja ada Lupina, Bangli, Batur. Nah ini kan pariwisata itu bukan laut saja, pariwisata itu bukan sawah saja. Nah ada juga history cultures yang memang ya kebangsaan kenegarawan itu hadir. Nah, ide daripada Jarak ini, bangun saja patung-patung begitu dan gedein. Orang pasti pingin melihat karena sakral sekali patung-patung itu. Kira-kira gimana? Cocok nggak itu? Ini ide-ide dari teman-teman LSM Indonesia. Terima kasih sekali, ide yang luar biasa. Yang saya sendiri harus akui, Soekarno di Bangli ini tidaklah asing lagi. Beliau adalah bapak bangsa dan kita lah anak-anak beliau. Dan jangan salah Pak, Bung Karno ini pernah ke Kintamani di tahun 1955-an, dan beliau waktu itu melihat Kintamani ini dan bersabda ataupun mengatakan kepada salah seorang pelukis istana yang namanya Dullah. Dalam percakapan itu beliau mengatakan, Dullah, saya harus membuat sesuatu di sini. Saya ingin seluruh masyarakat bisa menikmati lukisan alam yang indah ini. Jadi begitu beliau pertama kali menginjakan kakinya di pegunungan Kintamani, Bung Karno betul-betul takjub dan betul-betul bersyukur atas keindahan alam yang dimiliki oleh Kintamani. Maka sampailah dibangun pesanggerahan presiden. Tempatnya di Kintamani, di desa Kintamani, dan sekarang lahannya masih ada. Cuman berupa hamparan tanah kosong. Dan itu sekarang kalau tidak salah asetnya dimiliki oleh PT Pelni, Pak. Ide ini tentu akan sangat sinkron dan saya akan perhatikan ide ini. Tentu akan sangat menarik sekali kalau kita anak-anaknya atau generasinya yang memang yakini Bung Karno pernah bersabda seperti itu untuk membangun sesuatu untuk bisa masyarakat menikmati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini. Saya apresiasi, terima kasih atas ide Bapak. Saya akan bicarakan dengan kawan-kawan di sini. Walaupun kami sebenarnya untuk Kintamani sudah pernah merancang sebuah perencanaan yang sangat besar sekali. Tentu ini akan selalu kita sempurnakan. Nah, tapi sekarang ini kami selalu intens berkomunikasi dengan timnya Pak Gubernur, Pak. Yaitu tim yang merancang khusus Geopark ini. Nah, tentu ide Bapak, apalagi kawan-kawan LSM yang cinta dengan Bangli, pasti akan saya usulkan ini ke salah satu timnya adalah Dr. Kastawan yang lagi merancang berbagai pembangunan yang ada di Bali ini. Apalagi kalau kita omongin dengan Bung Karno, ibunya juga memang dari Bali. Kalau kita ngomongin ibu, ya di Batur juga pas lah ya, ibu juga, yaitu Dewi Dano, kan begitu ya. Semua presiden loh, supaya warga Indonesia itu mau berkunjung ke sini. Itu menarik sekali dan itu tantangan bagi saya. Ya sudah ada sih di pikiran saya, sudah sempat kita diskusikan juga bagaimana 7 presiden ini bisa terwakili seperti museum lah ya gitu ya. Kira-kira seperti itu, dan ini lagi dirancang oleh temannya Pak Gubernur, dalam hal ini Dr. Kastawan. Baik, terakhir ada nggak pesan kepada masyarakat, karena baru 1 tahun kok, baru kayak seperti apa ya, tentu untuk menjalankan pemerintahan ini tidak gampang. Sampaikan, ada yang mesti harus disampaikan kepada masyarakat supaya sabar dulu, kan ini minta itu tentu pasti ya, sampaikan, siapa tahu bermanfaat. Sabar dulu karena renceranya Pak Bupati sampai 2024 nantilah gitu ya. Kira-kira ada pesan nggak? Tolong sampaikan ya. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangli, memang seperti di awal saya pidato di waktu hari dilantik, saya mengajak seluruh Kabupaten Bangli untuk jengah membangun Bangli. Kita harus solid, kita harus kompak, bersatu dalam satu kesatuan gerak. Dan semua langkah-langkah percepatan harus kita lakukan. Tentu keterbatasan, pertama adalah waktu, saya baru 1 tahun. Yang kedua adalah dari sisi anggaran. Tapi karena kita memang komitmen untuk jengah,
maka semua halangan-halangan ini harus kita mulai melakukan inovasi-inovasi, dan saya ajak masyarakat Kabupaten Bangli untuk jangan takut bermimpi. Mimpilah setinggi bintang, mimpilah setinggi langit seperti pesan Bung Karno. Ayo jengah, ayo kita lakukan percepatan, dan kita bersatu dalam satu kesatuan tenaga, sehingga proses-proses pembangunan di Kabupaten Bangli bisa kita lakukan dengan cepat dan baik. Tetapi tentu ada hal-hal yang belum saya bisa lakukan sampai hari ini. Tetapi sabar, dan mudah-mudahan tahun depan kita juga sudah akan melakukan pembahasan APBD ini, mudah-mudahan lebih bergairah lagi, sehingga seluruh stakeholder dan komponen masyarakat sudah akan mulai juga bisa merasakan daripada dampak pembangunan yang ada di Kabupaten Bangli ini. Sekali lagi saya tekankan, sudah saatnya kita bersatu dan jengah, sudah saatnya kita melakukan percepatan di segala bidang, dan saya dengan tim Pak, siang malam kita selalu bekerja berkebut-kebutan ini. Tapi tetap aturanlah menjadi barometer dan yang tidak berani kita lawan. Sehingga inovasi, kreativitas ini memang benar-benar sudah terasa sekarang di Kabupaten Bangli ini. Kita sudah memiliki alun-alun, mungkin boleh saya bilang ini alun-alun terbaik yang ada di Bali saat ini, dan hampir setiap hari ramai. Pembangunan gedung DPRD, pembangunan gedung BMB, penataan pasar Singamandawa, pembangunan di pasar Kayu Ambu, dan lain sebagainya. Begitu juga hot mix selalu kita kerjakan, dan tahun ini kita sudah mulai malah dengan program ngaben massal. Jadi seluruh masyarakat Bangli yang melakukan ngaben massal sudah kita bisa bantu 1 juta per sahur. Jadi yang terbesar kemarin saya keluarkan anggaran adalah di Pengotan dengan anggaran 121 juta. Dan bulan Juli Agustus ini saya lihat pasti akan banyak lagi masyarakat yang ngaben. Nah, untuk yang upacara, karena memang di Bangli ini banyak sekali pura dan masyarakat, tentu Bupati juga sudah memikirkan, dan kita juga sudah memberikan punya. Kalau upacaranya yang cukup besar kita bantu 15 juta, Dadia bisa kita bantu 3 juta, seperti itu. Nah, ini tentu bertahap, tentu tidak bisa sekaligus, tapi sekali lagi dengan kebersamaan, dengan rasa jengah bersama, mudah-mudahan setiap permasalahan pasti akan bisa kita selesaikan. Dan saya sampaikan pesannya Bung Karno juga, kalau kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka yakinlah seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Dan semangat-semangat seperti ini selalu saya gelorakan di setiap masyarakat Kabupaten Bangli. Tentu sekali lagi, setahun saya memerintah tidak sempurna, ada salah mohon dimaafkan, dan ayo kita bersatu kembali untuk kepentingan yang lebih besar. Terima kasih Pak Bupati, semua sudah disampaikan. Demikianlah wawancara saya sama Bapak Bupati Bangli, Bapak Sangoman Sudana Arte. Semoga kedepannya pariwisata Bangli bisa ditingkatkan dengan baik dengan konsep renserannya beliau, bisa Bangli dikunjungi oleh Indonesia dan internasional pada umumnya. Sampai jumpa di podcast jarak berikutnya.